Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berkultum tentang beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang diturunkan wahyu Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran menjadi salah satu bukti yang tak terbantahkan akan kebenaran Muhammad sebagai Rasulullah, sekaligus kebenaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Kemukjizatan Al-Quran terletak pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjamin dengan dirinya sendiri, memeliharanya dan menjaganya. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Berikut beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapat pahala yang berlipat. Memiliki banyak keistimewaan. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa orang yang membaca satu huruf ayat Al-Quran akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan yang kedua, derajatnya diangkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungannya, serta mengamalkannya setiap hari. Dan yang ketiga, mendapatkan ketenangan hati, sebagaimana dituangkan dalam surat Al-Isra bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi obat segala macam penyakit kejiwaan, sehingga keutamaan membaca Al-Quran di rumah ataupun di masjid akan mendapatkan ketenangan jiwa. Dan yang keempat, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat atau hari akhir. Keutamaan baca Al-Quran dengan tartil akan mendapatkan syafaat pertolongan pada hari kiamat. Jadi usahakan kita kalau membaca Al-Quran itu tartil. Dan yang kelima, terbebas dari aduan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Memperbanyak membaca Al-Quran akan mengantarkan kemudahan ketika kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin kita banyak ujian, cobaan, kita harus sabar, dan mungkin dari kita sering membaca Al-Quran ini, kita bisa diberi ketabahan, sabar untuk menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, dihadiri malaikat. Rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran akan dihadiri malaikat. Penghuni rumah akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas. Jadi usahakan kita kalau di rumah sehabis maghrib atau sehabis sholat, waktu manapun, usahakan kita untuk membaca Al-Quran, walaupun itu cuma sedikit atau beberapa ayat, tapi usahakan kita selalu membaca Al-Quran. Dan yang ketujuh, ditempatkan bersama malaikat. Dikutip dalam Islam, orang yang mahir membaca Al-Quran nantinya akan ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah, yang selalu berbuat kebaikan. Menurut Al-Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud mahir di sini adalah orang yang cerdas. Maksudnya hafal dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas bagus, tidak perlu mengulang-ulang. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan untuk kultum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.